guncang. Iya, nanti ku balik lagi Tadi ke kau situ. bilang Yesus itu bintang timur. Di mana ayatnya? Oke, nanti tenang dulu ya. Mana ayatnya? Yesus itu Nggak ada dibilang bintang Yesus timur itu. Bintang timur Iya, itu Bang. Yesus itu. Iya, Kami makanya. melihat Iya, bintang timur itu. Berarti iblis pun bintang timur. Yesus pun bintang timur. Lucifer itu bintang timur. Yesus pun bintang timur, sama-sama bintang timur. Di mana ada dibilang Yesus itu bintang timur? Di Wahyu berapa dulu pas ya? Wahyu berapa? Di Wahyu. Ada, sudah Di Wahyu. kubuka tadi, udah kubuka tadi. Iya, Tenang ada dulu tuh. ya. Bintang timur, Ada. Yesus bintang timur. Mana tulisannya? Ada. Ini Ada, teman ada, dengar ada. dulu, kau dengar dulu ini siapa Kau bilang ada Majusi? orang Majusi. Dengar Ada orang dulu, Majusi. aduh. Orang Majusi Majusi. adalah suatu agama atau kepercayaan yang Matius 1 nomor 2 itu Bang. Matius 2 nomor 1 itu. Matius 2 nomor 1 itu. Betul, betul. Matius 2 nomor 1 itu orang Majusi menyembah Yesus itu. Ya, nanti ini dulu Bang. Ini dulu Iya, kita kami tahu lihat dulu ini tanya siapa dah orang tandanya. Majusi itu kan. Nah, oke, dengar dulu. Majusi adalah suatu agama dan kepercayaan yang mengagungkan api sebagai sesembahan atau Tuhan. Iya. Berarti kalau Kristen menyembah Yesus, pengikut Majusi menyembah Majusi. Yesus. Bukannya kalian penyembah bintang. Siapa yang Mereka menyembah disebut bintang? orang-orang Majus dari timur yang datang menyembah bayi Kristus di malam coba hari. dibuka Matius 2 nomor 1. Matius 2 nomor 1. Coba jelaskan dulu. Matius 2 nomor Kenapa 1 di atas- orang-orang Majusi datang menyembah Yesus. Matius 2 nomor 1. Nah, lihat tuh, iyalah, Matius 2 bener, nomor 1. Nah, di situ. Di situ tulis itu orang-orang Majusi itu menyembah. Nah, jadi kalian itu pengikut ajaran Majusi penyembah Yesus. Ya itu mereka sadar bahwa Yesus itu Ya, tahu Matius Maha Kuasa. Nah, ya, Orang jadi kalian itu Majusi itu pengikut orang bersama pintar. dengan Majusi, penyembah Yesus, penyembah manusia. Tahu ahli perbintangan. Ya, kalian itu pengikut Majusi. Dengar dulu bentar Fajar ya, bentar. Dengar dulu ya. Dengar dulu ya. Matius ya, sesudah dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majusi ya dari timur ke Yerusalem bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat Bintangnya di nggak melihat Yesus. Bintangnya di timur. Berarti Yesus itu bintang timur, betul? Bintang Ya, timur. bukan dong. Oke. Bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Selamat di kebenaran, Berarti Yesus Lalu, bintang di timur, timur. penyembah. Bukan bintang timur dia. Aduh, ya ampun. Bintang timur adalah salah satu gelar Tuhan Yesus Kristus. Atau Mana dari- metafora iblis sebelum jatuh dari langit. Nah, Iya. bintang Berarti timur Yesus dengan Lucifer. Lucifer. Setara ya. dengan Lucifer. Salah sembah kau ini. Lanjut Lucifer pada itu bintang timur loh. Sekarang ketanya dari tadi nggak bisa dijawab. Kenapa di masjid kalian itu ada gambar bintang? Ya, pura-pura nggak dengar Kau kalian. jangan ini jelaskan dulu Udah bintang 10 timur kali ini. tanya, Jangan kemana-mana dulu kau. budak kalian. Nah, ini kebenaran diam aja udah kayak patung Berarti di situ. kalian itu orang Majusi. Loh, yang menyembah siapa tadi? Siapa yang menyembah bintang? Kalian itu menyembah bintang timur. Loh, Kenapa Yesus itu Yesus itu yang kalian ikut itu adalah ajaran Majusi. Majusi menyembah Yesus, kalian menyembah Yesus. Apa bedanya kalian dengan orang Majusi? Lo kenapa? Iya, apa bedanya kalian dengan orang Majusi? Ini pura-pura tulis Ayo, atau bedanya benar-benar. Dibaca ulang. Iya, di mana? Dibaca ulang. Kenapa? Biar Di didengar. masjid kalian Iya, orang ada Majusi gambar datang terus dia lambang menyembah orang Yesus. Majusi. Orang Kristen menyembah Yesus, betul? Yoi. Kenapa di atas masjid kalian ada Udah lambang? jangan nanya masjid dulu. Ini masalah bintang timur belum selesai. Jelaskan. Bintang timur Iya, maksudnya. kenapa? Orang Kenapa Majusi di atas- penyembah Kenapa di atas masjid kau ada gambar bintang? Apa Iya, itu terus kami artinya? mestinya kami sembah. Hah?
Mestinya kami Artinya sembah. apa? Nggak ada arti-artinya. Di Di rumah dalam Allah Al-Quran tahu. tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada Itu. satupun kalau Tuhan itu berbentuk Itu, bintang, ya. Kenapa berbentuk nggak gambar- bulan, nggak kenapa ada, nggak gambar- nggak ada. kenapa nggak gambar Cuma onta aja kalianlah kau yang bikin? Yesus katakan. Yesus berkata, Kenapa akulah nggak bintang gambar timur onta katanya. aja kau buat. Akulah bintang timur. Kalau memang nggak ada artinya. Kejangan. Yesus itu setara dengan Lucifer, iblis. Ya, kenapa ada gambar Yesus itu bintang setara dengan di iblis. rumah Allah kau? Yesus itu menurut Bibelmu setara dengan iblis. Setara dengan iblis. Apa itu 1 rumah Korintus Allah 5 nomor tahu? 5, Ada gambar bintang. orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, loh. Ya, 1 Korintus 5 nomor 5. Coba dibuka Bang. Ada gambar Bapak-bapak. bintang. 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu adalah harus lambang kita orang serahkan Majusi. dalam nama Tuhan Berarti Yesus kepada iblis. Kau itu rumah Allah kalian itu rumah orang Majusi. Orang Majusi, Persia. emang orang Majusi memakai bintang, nggak ada bulan bintang, nggak ada orang Majusi pakai bulan bintang. Makanya itu, Mana ada orang Majusi itu ngadi-ngadi ahli kau. bintang, sangat mendewakan bintang. Lambang salib, kalau lambang salib itu Makanya, lambang setan. kenapa? Kalau lambang salib, Ya, lambang salib itu kenapa lambang setan. ada di Kenapa rumah Allah kalian? kenapa di gerejamu ada lambang salib? Ada bintang. Bukankah salib itu lambang setan? Ya itu karena Bukankah salib itu lambang setan? Loh, iya lah lambang penderitaan. Nah kalian bintang itu lambang setan apa? itu. Salib terbalik itu lambang setan. Salib terbalik itu lambang setan. Lambang orang Majusi. Berarti benar kalian itu orang pagan. Salib terbalik, Bang Palopo coba Bang Mono coba Kenapa dibuka itu? salib terbalik. Salib terbalik itu apa? Lambang setan apa enggak? Setan, iblis. Setan, lambang setan tuh. Coba salib terbalik. Iblis itu. Itu gambar bintang. Lambang salib terbalik itu lambang setan itu, lambang iblis itu. Bahkan di Eropa bener kan? Bener kan? Kabur kamu. Kabur ya? Di Inggris di mana tuh? Di UK ada lambang salib terbalik. Itu lambang sekte klan itu. Lambang iblis itu. Lambang kutuk. Lambang kutuk itu salib terbalik itu. Wah, waduh, kereta apa ini? Aduh, mantap. Kereta Depok. Mantap. Depok itu, Depok Citayam. Saya juga dong, jangan Bang Palopo, saya juga dong. Saya paus. Paus Paulus. Paulus. Ini salib terbalik itu menurut orangnya ini adalah lambangnya iblis. Boleh lihat itu. Tapi sudah jelas Bang, di situ dikatakan ada rujukannya. Assalamualaikum. Ini kok ribut sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Ada yang kayak di pabrik terigu gitu loh. Siapa sih? Bang Datu ini saking lagi di jalan Bang Datu. Bang Zuma ada guru saya kiranya. Masya Allah. Iya gimana? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat Bang. Sehat alhamdulillah, Masya Allah. Masalah Lucifer Bang, Abang kan selalu bilang nenek Lucifer. Saya bedah-bedah ternyata ada Lucifer itu Bang. Di Yesaya 14:12 itu Bang. Apakah merujuk dari situ atau bagaimana? Ngeri-ngeri sedap ini barang ini. Iya, saya berapa tadi? Ya 14:12 Bang. Yesaya 14:12. Cari kitab dulu. Soalnya gini Bang, takutnya teman-teman Kristen kita ini salah sembah. Ini. Kan saya sudah bilang yang mereka sembah itu Yudas. Jadi? Bukan Bang Zuma ya ini ya? Yudas, kemudian yang ada di dalam diri Yudas itu kan Yohanes 6 nomor 70, iblis.
Bagaimana bisa ini Bang? Loh, Yohanes 6:70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang dan salah satu di antaramu adalah iblis? Waduh. Lanjut Bang, menarik ini Bang. Oh iya dong. Bahkan kalau kita mau jujur ya terhadap kebenaran atas apa yang kemudian dicanangkan dan direncanakan atau yang menjadi doktrin Paulus di dalam ajaran agama Kristen. Mohon maaf yang sebesar-besarnya nih pada teman-teman saya Kristen yang ada di bawah. Kalau yang di atas ini kan sudah jelas tidak begitu bagus ininya, logikanya. Nah, di dalam Kolose 2 nomor 9, coba kita lihat. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keteosan Yesus. Jadi jasadnya Yesus itu adalah seluruhnya kepenuhan teotes. Kepenuhan teotes. Artinya kukunya, nonotnya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Ini nggak bisa dibantah. Karena ini sudah jelas datanya ada. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania. Dalam bahasa Yunani somatikos. Somatikos itu adalah tubuh manusia. Sungguh-sungguh nyata tubuh manusia. Itu yang disebut di dalam bahasa Yunani somatikos. Nah, kalau berbicara mengenai tubuhnya Yesus adalah Tuhannya orang Kristen, tubuh tidak hanya tergantung dari wajah, perut, tetapi juga nonot. Berarti saudara-saudara Kristen kita ya menyembah nonot. Makanya Al-Quran mengatakan iyad'una min dunihi illa inathan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala atau iblis. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Ini Al-Quran mengatakan itu. Al-Quran yang mengatakan, dan memang dalil di dalam kitab saudara menjelaskan, sebab dalam diri Yesus berdiam secara fisik, secara tubuh manusia, kepenuhan ketuhanan atau keteotes. Jadi jasadnya Yesus, semua tubuhnya Yesus adalah Tuhan bagi Kristen. Nah, biji sakarnya adalah Tuhannya Kristen, anusnya Yesus adalah Tuhannya Kristen. Nah, inilah Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang kafir. Kenapa seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang kafir? Karena kita belum pernah melihat kambing menyembah ayam, atau kita melihat sapi menyembah pantat singa, atau monyet menyembah pantat kuda. Tak pernah. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara Kristen kita ya sesuai dengan dalil ya, bukan menghujat ya, tapi dalil hanya untuk menerapi kemudian teman-teman kita Kristen ini agar sadar bahwa yang mereka sembah selama ini sebenarnya itu adalah tubuhnya Yesus yang terdiri dari biji sakarnya 2, nonotnya dan juga anusnya. Itu data. Itu data. Itu nggak bisa kemudian dipungkiri itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada outletnya kepanasan Bang Zuma? Gimana? Ada outlet yang kepanasan. Nggak perlu panas karena itu fakta. Yesus itu kan jelas memiliki biji zakar ya. Karena pada hari ke-8 Yesus itu dipotong nonotnya. Maka mau tidak mau saudara-saudara Kristen mulai hari ini sadar bahwa yang mereka sembah itu adalah makhluk dan seluruh tubuhnya kepenuhan teotes. Tes artinya kepenuhan keilahian atau ketuhanan dalam bahasa Indonesia. Maka mau tidak mau saudara Kristen harus menyadari bahwa mereka selama ini menyembah biji zakar. Memang pedis, tapi ya ini namanya edukasi yang baik itu harus kayak gitu. Kita jangan menyembunyikan sesuatu, tapi harus kita ungkap sesuatu itu.
Karena ini adalah hal yang bisa menjadi penolong teman-teman yang masih awam agar meninggalkan konsep ajaran penyembahan terhadap inasan. Seperti itu saudara-saudara. Masya Allah. Jangan dibilang saya menghujat ya. Ini tak kasih dalil lagi supaya teman-teman itu tidak mengatakan Bang Zuma itu menghujat. Nih saya kasih dalil ya teman-teman. Di Filipi 2 nomor 6 nomor 9, yang walaupun dalam rupa theos dalam bahasa Yunani ya, yang walaupun dalam rupa theos tidak menganggap kesetaraan dengan theos untuk sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan theos telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Jadi theosnya mereka tidak mempertahankan keadaannya sebagai theos, melainkan mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya theos sangat meninggikan dia. Ini kita nggak tahu nih, dia siapa lagi nih. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi di sini jelas theosnya berubah menjadi manusia. Sebagai manusia tentu memiliki biji zakar. Dan Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan ketuhanan. Berarti teman-teman Kristen tidak boleh menyembah hanya kepalanya saja, tidak boleh menyembah hanya tangannya saja, nggak boleh menyembah hanya bokongnya saja, tapi juga harus yang bagian depan dari bokong gitu ya. Dalil, ada dalil. Jangan emosi, jangan marah, jangan merasa dihinakan, jangan merasa direndahkan, jangan merasa dinistakan. Siapa suruh nyembah anak orang, kan gitu ya. Salah sendiri. Oke, lanjut teman-teman. Ini saya ngaco atau apa ini saya di sini? Turun aja deh kalau gitu. Turun Ya, saya pamit ya. Cuma sini aja lah. Sini Enggak, aja, aku sini. pamit dah. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi dulu Bang Zuma. Sini aja lah Bang Zuma. Nunggu hotel yang kepanasan. Saya izin salam dulu ya, baru mau turun lagi. Loh, Lihat Bang mau Zuma. kemana Ukti? Sini aja lah. Saya mau sapa Bang Zuma aja. Oh gitu. Saya enggak. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dengan wabarakatuh. abang-abang yang lain sehat selalu ya, gurundaku. Amin. Masya Allah. Saya sudah follow ya Bang Zuma. Bang Zuma cuman akun 01 dengan 02 saja yang sudah apa, yang ini belum. Iya, akunku ini Ukti habis dibabat sama mereka, kurang ajar. Disalib terus akun saya tiap hari. Aduh, akun utama aku itu sampai tanggal 7 baru bisa bangkit lagi dari kematian. Kalau akun 2 nanti tanggal 4 besok berarti. Ya Allah ya Karim. Teman-teman di polo-polo dong akun yang ini. Tanpa diminta pun pasti banyak yang follow Bang Zuma. Sebentar dulu Bang Palopo, saya mau turun Bang Palopo. Oh, Bang ngapain? Palopo ini. Bukan gini Mbak Nora ini kayak lagu Iya. datang untuk pergi. Ngapain? Datang Gak untuk apa-apa, saya juga kurang sehat juga ini Bang Palopo. Makanya saya lihat, iya ada Bang Zuma, saya lihat dulu bentar, tegur dulu, tanya kabar. Alhamdulillah Masya Bang Allah. Zuma sehat. Baik, Udah saya sehat. turun lagi, gitu. Saya mau patroli lagi. Saya bagian patroli sekarang Bang Patroli, Palopo. Oh iya. Ada yang Sehat insya Allah selalu. rencana mau syahadat itu alasannya karena beberapa saat berdiskusi dengan Ukti Nora. Allahu Akbar, Masya Allah. Mudah-mudahan Yang mana dalam- itu? Oh, si Sabar Moon. Si Sabar Moon. Iya, termasuk beliau. Iya, Masya Allah. Saya juga Semoga. nggak nyangka Bang Zuma. Saya kemarin sempat Bang Datu lagi noise ya. Saya sempat sampai 1 minggu tuh tidak berdiskusi Bang Zuma karena saya pikir saya punya cara nih terlalu keras atau gimana ya.
Tapi alhamdulillah ketika dia naik, dia bilang dia mau mualaf jam 10 karena pertama kali diskusinya sama saya. Ih, Masya Allah, rupanya ada juga gitu loh Bang Zuma. Oh iya, Tapi ya udah. ini ukti, saudara-saudara kita ini, kita harus buktikan bahwa agama kita ini rahmatan lil alamin. Memang metode penyampaian itu kan tidak mesti semuanya sama. Ada yang secara gokil, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang dua-duanya, ada yang di tengah-tengahnya, ada pinggir-pinggirnya juga, ada yang ininya, yang kayak gitu-gitulah. Artinya ya kita harus luruskan niat bahwa kita turun di sosmed ini semata-mata karena Allah. Kalaupun misalnya nanti kita digiring kemudian untuk menjadi keras, tergantung lawan kita kan gitu ya. Kalau penghujat itu ibarat meluruskan besi yang bengkok, ya harus tempaannya keras memang. Kan Al-Quran sudah menggariskan illal ladzina zalamu minhum. Yang penting kita luruskan niatan kita, bukan karena mau tenar, bukan karena mau dikenal, bukan karena mau disanjung, bukan karena ria. Tapi betul-betul bismillah kita turun di sosmed semata-mata untuk menyampaikan risalah apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan kemampuan kita yang kita punya. Ada yang memang basicnya, ada yang memang backgroundnya, ada yang otodidak, ada juga yang karena belajar pelan-pelan. Tak apa-apa, tak masalah. Jangan minder karena saya keras, ya nggak apa-apa. Memang sahabat Rasulullah juga ada yang keras. Lagian kalau mau meluruskan seseorang, tidak semua orang itu bisa diluruskan dengan satu sentilan. Sama seperti misalnya orang mau pecahkan batu. Pukulan pertama tidak pecah, pukulan kedua tidak pecah, pukulan ketiga tidak pecah. 9, 10, 11, 12, 30, 60, 70, pukulan ke 100 baru pecah. Tapi bukan pukulan yang 100 ini yang memecahkan, tetapi gabungan antara keadaan pukulan pertama sampai pukulan ke 100 itulah yang membuat batu 100 itu menjadi pecah. Artinya apa? Hari ini Ukti Nora yang menyampaikan, ada yang tersep di otak dia. Besok ketemu dengan Bang Palopo menyampaikan, ada yang tersep di dia. Adinda Pandi menyampaikan, ada yang tersep. Saudara Noi dan juga Saudara Datu ada yang tersep. Sampai pada endingnya ada yang mengeksekusi mati, maka bersyahadatlah dia. Gitu. Jadi kita harus semangat menyampaikan dakwah rahmatan lil alamin. Niatkan dan ingat, kita turun di dunia apologet itu karena kita cinta dan sayang kepada saudara-saudara kita non-muslim. Bukan karena kita benci, tapi sayang. Kita menginginkan mereka meninggalkan ya ajaran yang mereka anut sekarang berdasarkan apa yang ada dalam Bible mereka. Maksudnya kita ajak mereka kembali untuk memahami Bible. Jangan meninggalkan Bible, pahami Bible-nya sendiri. Karena sebenarnya musuh mereka yang paling berat itu adalah Bible mereka sendiri. Itu. Jadi kita harus berangkat dari niat karena kasih dan sayang. Karena agama kita ini agama rahmat, maka kita harus kemudian mengajak mereka berdiskusi dengan baik-baik. Jadi jangan minder, tetap berjuang. Nah, yang penting ketika kita mengambil sebuah konsep di dalam menyampaikan, itu ada data, ada yang mendasari sebagai dasar pijakan kita untuk berbicara. Sama seperti saya mengatakan bahwasanya mereka menyembah manusia, yang mana manusia itu di situ juga ada biji zagarnya, yang di dalam sempaknya itu juga adalah tubuh manusia. Tak bisa dipungkiri, tak bisa. Karena dalil yang menyatakan itu, kecuali ini ke rumah deh, ini. Nasrani. Oh, Nasrani. Oh, apa lambangnya kalau Nasrani? Monggo Pak De. Apa lambangnya kalau Nasrani, Bang? Ya, lambang tangan
Oten ini dapat koin, kita nggak cemburu. Tapi giliran saudara Siman kita ngasih kita koin, Oten cemburu kan, bahlul kan? Iya. Bilang kalau saya kemu kempal. Apaan tuh kemu kempal? Besar wah itu. Ya teman-teman bantu tap-tap layar ya. Kena lagi kita yang satu. Yang ini lagi gas. Nanti Papa Lopo share sama Bang Zuma. Saya sudah share juga sama beliau di WhatsApp-nya. Mudah-mudahan beliau lihat. Kita kena. Sambil tap-tap layar teman-teman ya. Tap-tap layar, tap-tap layar. Tap-tap layar. Papa Lopo naik, Papa Lopo. Kena kita kena. Papa Lopo naik. Atur kembali Papa Lopo. Saya jadikan moderator Papa Lopo ya. Kena kita kena. Oten kena. Bantu tap-tap layar teman-teman. Tap-tap layar. Di tap-tap layarnya, di tap-tap. Kena report. Bantu tap-tap teman-teman. Aduh, Oten. Atas dia tukang report itu, blok aja tuh akunnya tuh. Siapa? Kebenaran. Masa? Kebenaran, itu tukang report itu. Sempat dia di atas tadi terlambat kuturunin. Oh masa? Kena report. Iya, inilah teman-teman Kristen ini. Ketika kebenaran yang disampaikan malah kita dibenci, tapi kalau bohong malah disuka. Kebalik otak kalian ini. Assalamualaikum Dengko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun deh. Ampun dah. Gimana ini? Jadi tap-tap 100k aman Bang Zuma, 100k aman Bang Zuma. Kalau 100k tap-tapnya. Basut lah banyaknya 100k. Iya. Santom minau ambagi. Iya. Kemarin mau naik dan ke atas, cuma pas kemarin ada kerjaan janjian sama Iya. Iya, tapi pas ada kerjaan, ada kakak suruh cek unit. Jadi mana naik ke atas. Ya Bunda Love Palestine di siapa Bang Zumanya Bunda? Ini fansnya Bang Zuma ini Bang Zuma. Beliau ini sangat ngefans sama Bang Zuma. Silakan Bunda. Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda. Bang Zuma, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Semoga Bang Zuma sehat selalu. Amin. Masya Allah. Banyak kali yang mendoakan doa yang sama. Iya, nanti kalau misalkan Bang Zuma menikah, saya kasih hadiah. Wis, mantap Cincin sekali. pernikahan untuk Oh, Masya Allah. Berapa kilo, Uhti? Aduh, berapa kilo? Allah. Saya juga mau menikah kalau begitu Janganlah Bapak Polopo, Bang Polopo. Mau menikah? Enggak, nanti kan Mas 24 bagus tuh Bang Zuma. Iya. Nanti. Insya Allah. Nanti undang-undang, kebetulan keluarga saya juga ada di Makassar, di Armed. Oh, Armed. Ya. Masya Allah. Nanti ini aja Bang, kalau misalkan Bang Zuma menikah, kabari ya. Iya, siap. Nanti kita umumkan.
Di CCTV. Iya siap. Di CCTV ya. Iya. Jangan itu Bang Zuma, jangan cepet-cepet biar bisa diukir bagus-bagus dulu. Iya, iya betul. Ini masih sementara aku pelihara calonnya. Baru bulan ke-6 kayaknya hari kelahirannya ini. Hah? Dipelihara. Iya. Mau disekolahin dulu SD, SMP, SMA. Nanti setelah S3-nya selesai baru dinikahin. Kok gitu Bang Zuma, ada-ada aja. Iya, gara-gara tetangga saya Bu yang di depan ini salah sembah soalnya. Saya stres jadinya. Salah sembah. Kan bisa melalui perantara Hose ya Bang Zuma. Oh iya benar. Tahu juga dia. Iyalah, aku kan belajar dari Bang Palopo dan Bang Fandi. Oh iya, beliau pakarnya nih, pakarnya tai sapi beliau ini. Kalau Bang Fandi pakarnya keledai. Oh iya, iya. Masya Allah, syukur ya. Oke, ada teman-teman Kristen yang mau naik ya, bawa data, bawa congor, apa-apalah daripada nggak ada ini. Silakan naik mumpung ada Bang Zuma ya, kita sharing-sharing ringan. Jangan-jangan selama ini kita salah sembah ya. Betul. Merujuk tadi Bang ya, tentang Lucifer itu, Masya Allah. Iya, Lucifer. Iya. Soalnya kalau bilang yang ini biasa cepet kayak ini Bang, langsung dikrek sama TikTok. Ngeri-ngeri sedap juga. Iya juga sih. Iya. Bisa dilanjutkan tadi Bang, tadi yang tentang bintang timur itu kepotong tadi Bang. Iya. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini kalau saudara-saudara kita ini kan katanya ini adalah apa menurut mereka ini? Putra fajar. Ben matahari, sekar. Sekar itu artinya fajar, ya. Fajar itu identik dengan matahari. Jadi putra matahari. Gitu. Kalau orang berbicara mengenai sekar, bukan yang tadi ya, beda ya. Jangan dianggap lagi yang tadi, beda. Sakar dalam bahasa Ibrani artinya fajar atau terang. Nah, kalau kita berbicara mengenai terang, berarti ada hubungannya dengan matahari kan gitu ya. Benar nggak? Betul Bang, betul. Iya. Nah, itu dia makanya. Tapi ada juga yang mengatakan Lucifer. Betul nggak sih? Iya, kalau saya buka di Sabda, Bang, tadi kan saya buka-buka ya, saya ketik bintang timur, kitab Sablah, muncul dia di situ, barang itu. Apa yang muncul? Muncullah dia barang itu, ternyata secara etimologi yaitu apa? Yesus itu disebut gelarnya bintang timur. Bintang timur sendiri itu apa? Bintang timur saya baca lagi di bawah, yaitu tadi Lucifer. Lucifer itu. Iya Bang. Iya, makanya saya mau tahu itu ternyata Yesus itu gelarnya Lucifer gitu loh. Lucifer, nenek Lucifer. Assalamualaikum, selamat malam Bang Juma. Waalaikumsalam. Itu dapat salam dari Roni, Mualaf Makassar, binaan Ustadz tuh. Roni Rompas. Waduh, angkat tangan saya kalau beliau. Kenapa Bang? Kenal di mana beliau? Iya kan, beliau kan Ustadz yang mualaf kan. Iya, terus abis itu abang ini kenal beliau di mana? Kenal di medsos. Oh medsos, iya. Masih komunikasi dengan beliau? Katanya minta tolong diperhatiin tuh Roni Mas. Orang tua, ada istri, ada bini, mau diperhatiin kayak anak kancang. Sampai gaungnya sampai ke penghujung bumi pun itu saudara kita itu, masya Allah. Ya udahlah, tidak usah kita bahas di sini.
Si Roji dikasih modal kok, si Roni enggak katanya tuh. Ya udah sekalian aja masuk ke akte kelahiran anak saya. Iya wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tap-tap layarnya di tap-tap biar kita bahas tentang Lucifer. Lucifer. Ye, Lucifer. Lucifer kan sebenarnya malaikat yang memberontak sama Allah katanya. Cuma kok malaikat di Bible bisa memberontak, aneh. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai tradisi Yahudi, mereka tidak pernah tahu apa itu Lucifer. Lucifer ini muncul kemudian dalam penafsiran Kristen Barat. Tapi kalau di teman-teman kita Yahudi itu nggak ada. Lucifer itu nggak ada. Nama Lucifer, kalau mereka kemudian ini gereja Kristen Indonesia, Lucifer itu mengidentifikasikan dengan nama iblis. Betul. Seperti itu. Ya, karena memang bukan sebagian sih, hampir seluruhnya gereja yang ada di Indonesia ini itu berasal dari Kristen Madain Barat. Maka tidak heran kemudian kalau di Indonesia orang-orang di luar kita ini mengkonotasikan kemudian atau mengidentifikasikan bahwa agama Kristen ini adalah agama Barat atau agama bule. Saya pun sering mengatakan itu. Kenapa ini demikian? host, saya turun aja ya host ya. Tolong tuh Ustadz Juma, tolong Bang Roni tuh diperhatiin tuh katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tanya ke beliau udah berapa hari nggak mandi biar ku mandikan. Mualaf kok manja kali. Abang dah. Ada mualaf yang Wabarakatuh, Guru Anda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada mualaf yang ini di mana ada yayasan di situ dia syahadat. Masya Allah. Jadi pengajaran lebih mengarah kepada teologi Kristen ya atau Proda Eropa Amerika. Jadi kalau kita berbicara mengenai Lucifer, Lucifer, ya itu tadi saya 14-12 ini memang lucu sih teman-teman sekalian. Aduh parah. Ampun saya. Enggak, kok bisa di-compare ke situ ya, Bang ya? Jadi saya bingung juga. Bang Dazumah boleh nambahin dikit etimologinya enggak? Iya, silakan. Jadi Lucifer muncul pertama kali itu dalam Bible terjemahan. Bang Theodor, kalau bisa jangan sebut lurus Bang Theodor, sebut miring, Lucifer. Rawan. Nah, ya naon eta amu teu nyebutin Lucifer. Semoga ya. Yaudah, Lucifer itu kalau itu adalah serapan daripada sebuah kitab yang awal-awal di barat ya, betul kata Bang Azuma, yang diadaptasi diserap daripada kitab King James Version ya. Kemudian diserap juga dengan Bible lain yang dari bersumber source-nya itu dari Vulgata. Nah, nama itu diterjemahkan dari kata Ibrani yang berarti Helal, yang bermaksud adalah Helal gitu, yang artinya adalah kecerahan. Nah, semua penciptanya itu diciptakan di dalam surga. Jadi memang betul-betul awal ini muncul Lucifer ini berasal dari Helal yang kemudian diadaptasi dalam dunia kekristenan barat yang diserap dari bahasa kitab King James Version dan dari Vulgata. Segitu aja Bang Zuma. Etimologinya. Iya, menarik juga ya. Menarik. Tapi yang namanya nenek Lucifer yang tetap bagaimana? Karena kita lihat dari keadaan yang kita lihat ya. Bagaimana kemudian iblis merasuki Yudas. Kemudian imam kepala melakukan kebohongan, kesaksian-kesaksian palsu, lalu otoriter terhadap apa yang terjadi terhadap orang yang digiring ke penyaliban.
mereka dengki, mereka benci, mereka kemudian ya itu kan sifat-sifat iblis semuanya. Ya kan? Salahkah aku mengatakan itu? Tidak, Bang. Nah, tidak salah. Santai aja. Iya. Tegas dong. Jadi kalau kita melihat di beberapa penafsiran Yesaya 19, 12 sampai nomor 15 itu kan beberapa penafsir beranggapan bahwa data-data ini bukan hanya mengacu kepada Raja Babel, tetapi juga berisi acuan yang terselubung kepada iblis. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Benar nggak nih? Betul. Nah, artinya bahwa penafsir Bible pun mengacu beranggapan bahwa data-data tersebut kemungkinan besar mengacu kepada antikristus akhir zaman yang menurut mereka itu akan memerintah Babel. Data-data ini juga terekam dengan sangat jelas di dalam Wahyu 17 nomor 1. Bagaimana kemudian dikatakan di sana, ini menggambarkan kuasa agama Babel dan mencakup semua agama palsu, termasuk kekristenan yang murtad. Itu menurut kemudian pemahaman dari penafsir-penafsir Bible itu sendiri. Kalau kita melihat dari Nas Wahyu 1 nomor 7, ada nggak yang bisa membacakan ke kita? Apa Abang dah? Dari mana? Wahyu 17 nomor 7, 17 nomor 1. Oh, tentang malaikat itu penghakiman kalau nggak salah ya. Ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan dan berkata kepada aku, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan keputusan atas pelacur besar. Nah, pelacur besar ini maksudnya apa ini pelacur besar ini? Karena di situ bahasa Yunani-nya adalah porne. Ya, porne itu kan sedikit lagi menjadi porno ya kan. Nauzubillah. Jadi kalau bicara porne berarti porno, megas itu artinya besar atau dahsyat, berarti ini berbicara mengenai porno besar. Kadang geli-geli sedikit sih, tapi ya juga ya kalau kita ada lubang itu kan. Lalu kemudian kalau kita melihat penafsiran internal mereka juga di Wahyu 17 nomor 2 itu kan jelas dikatakan, dan di raja-raja bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur pencabulan. Nah, lagi-lagi muncul kata pencabulan di sini, apalagi yang muncul di situ adalah porneia. Porneia itu artinya apa ya? Porneia itu artinya ketunasusilaan atau ya sama aja pelacuran. Ya gitu deh. Gitu deh. Ya, makanya cocok Mi tadi itu kalau dibilang nenekmu kiper. Lalu kemudian di nomor 3 juga dikatakan, dalam roh aku dibawa ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Merah ungu. Apa ini merah? Kok kayak bibirnya ini ya, bibirnya bom-bom ya. Merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Aduh, ini Pak Bom-Bom pecah kaca ini. Jadi di situ dikatakan nama-nama penuh hujat. Hujat di situ dalam bahasa Yunani blasphema. Blasphema bukan sperma ya teman-teman, tapi blasphema. Blasphema ini hujat atau fitnah. Nah, kalau fitnah ini kan identik dengan setan. Maka rujukan nenekmu kiper itu memang sangat-sangat mendetail di dalam penafsiran-penafsiran daripada saudara-saudara yang memahami kitab mereka dengan ilmu apa istilahnya itu, ilmu eksegesis, atau mereka ingin kemudian melahirkan sebuah pemaknaan baru dari apa yang tertulis dalam bahasa aslinya. Nah, kalau kita melihat di data selanjutnya itu dikatakan gini, mereka menyembah naga karena ia memberi kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Nah, lagi-lagi naga di sini kalau kita lihat dalam bahasa Yunani-nya itu adalah dragon. Dragon artinya apa ya?
Naga itu identik dengan hiasan yang merujuk kepada iblis. Dragon itu iblis atau seekor bom-bom yang panjang hitam kemudian berekor yang biasa disebut dengan naga besar. Nah itu dia. Bukan biawak, bukan pararang, ente salah. Jadi inilah semua yang identik dengan antikristus di dalam penjelasan Yesaya 14:12 tersebut. Bintang timur, putra matahari atau putra fajar dan seterusnya, engkau sudah dipecahkan dan jatuh. Ya wallahu alam bisawab lah, yang penting kita berlindung aja ya. Hanya konsentrasi saya itu sekarang bagaimana kemudian menyadarkan teman-teman kita bahwa Yesus itu tidak pernah terkutuk. Yang terkutuk itu adalah orang yang makan suap. Sedangkan yang di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk. Kalau yang di atas salib itu adalah orang yang terkutuk, itu sudah pasti bukan Yesus. Itu sudah pasti bukan Yesus. Karena Yesus tak ada alasan sedikit pun yang membuat kemudian dia bisa dikatakan sebagai orang yang terkutuk. Bahkan kalau kita membaca saudara-saudara Matius 27, bagaimana kemudian seorang ya algojo, seorang hakim, seorang pemutus, orang ini harus dihakimi atau tidak, itu dengan gagah perkasa sudah menyatakan kepada imam-imam, kepada tua-tua, kepada mahkamah agama Bani Israel, bahkan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, bahwa aku tidak menemukan sedikit pun kesalahan terhadap Yesus. Tapi tetap saja mereka ngotot bahwa ya mau tidak mau kalian kami menginginkan kematian untuk Yesus. Yesus ini harus dihukum mati. Nah, sama seperti hari ini kalau kita bertanya atau berdiskusi dengan teman-teman kita Kristen, intinya mau sehebat apapun kita bernarasi, sepalit apapun data yang kita berikan kepada mereka, mereka akan tetap ngotot kemudian untuk menyalib, untuk Yesus itu disalibkan. Artinya saya jadi bingung. Saya jadi bingung memisahkan antara keinginan orang-orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat, imam-imam kepala dan iblis yang sangat kompak ingin menyalibkan Yesus dengan konsep doktrin dogma Kristen hari ini. Sulit saya membedakan. Apakah mereka ini satu rumpun, atau mereka ini satu spesies, atau mereka ini memang satu habitat? Bingung saya, Bang. Tapi satu koloni kayaknya, Bang. Iya, satu koloni. Dan alhamdulillah kemudian ya Al-Quran memang sudah menjelaskan itu bahwa mereka adalah penolong setan. Jadi mereka membantu setan di dalam menyesatkan umat manusia. Nah, lagi-lagi saya menemukan data sahabat-sahabat sekalian. Mungkin yang punya Bible tolong dibuka Bible Kisah Para Rasul 16. Di situ kalau kita berbicara mengenai masa kampanye ya atau pesta demokrasi, di situ kita menemukan adanya keadaan di mana ada oknum yang ingin menjadi juru bicara tapi secara tidak sah. Kisah Para Rasul 16 nomor 16, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang, kami bertemu dengan seorang manusia atau hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Artinya ada dalam dirinya itu roh setan. Dengan tenungan-tenungan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Orang yang memiliki roh tenung, artinya roh tenung ini adalah roh setan, mengikuti kemudian Paulus dari belakang sambil berseru, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Nah, yang aneh kemudian saudara-saudara, orang yang kerasukan roh tenung ini teriak sekencang-kencangnya kemudian berseru. Kalau berseru itu artinya teriak sebisa dia. Orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Jadi orang yang kemasukan roh jahat, roh setan, teriak nih, Paulus ini dan kawan-kawannya adalah orang-orang yang menjadi hamba Allah yang maha tinggi. Paulus dan kawan-kawannya ini
mereka ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ini teriakan si iblis tadi yang merasuki orang, ya perempuan tadi. Teriak dia, berseru dia, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Bayangkan, dia kampanye, dia promosi, siang hari, siang malam, beberapa hari dia teriak. Paulus dan teman-temannya ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hai orang-orang, sambil teriak-teriak. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Paulus tidak tahan, karena Paulus merasa terganggu. Maka ia pun berpaling kepada roh itu. Lalu dia mengatakan, demi nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ini lucu. Iblis, seseorang yang kerasukan roh jahat, berteriak beberapa hari lamanya bahwa Paulus ini adalah rasul, rasul ini utusan Allah, rasul ini hamba Allah yang Maha Tinggi. Paulus ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Paulus ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Apakah itu salah? Kan tidak salah. Iblisnya, bukan iblis, orang yang kerasukan roh tenung teriak kemana-mana, Paulus ini dan teman-temannya adalah hamba yang Maha Tinggi. Mereka ini adalah rasul yang memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kenapa Paulus marah? Kenapa kemudian Paulus itu murka? Harusnya Paulus berterima kasih, karena roh tenung pun tahu kalau dirinya itu adalah utusan yang Maha Tinggi dan bertujuan memberitakan jalan kepada keselamatan. Ada yang tahu jawabannya? Tidak. Kenapa Paulus tidak mau kemudian dipromosikan bahwa dia adalah memberitakan jalan keselamatan kepada Elohim? Ada yang tahu tidak alasannya kenapa Paulus melarang orang yang kerasukan setan ini mempromosikan dirinya kalau dirinya itu adalah rasul utusan Tuhan yang Maha Tinggi? Ada yang tahu nggak? Ada nggak? Ada nggak? Dinda Theodore tahu nggak? Kira-kira, masya Allah sahabat kita. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kira apa? Nggak ada. Sekarang begini. Menghentikan Paulus. Sekarang begini, Bunda Rahma menjadi caleg, ingin menjadi presiden di Makassar. Kemudian ada orang yang dengan ikhlas teriak mempromosikan, kemudian mengampanyekan, kemudian Ibu Rahma, Bunda Rahma untuk terpilih jadi presiden. Siapapun orangnya, mau dia orang gila, mau dia orang berpendidikan, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, mau dia pejabat, pengangguran, Bunda Rahma marah nggak kira-kira? Kalau dia promosikan, ayo pilih Bunda Rahma, dia adalah utusan untuk kita menjadikan dia pemimpin. Kira-kira Bunda Rahma marah nggak? Ya, saya kan calon caleg. Ya, marah nggak Bunda Rahma? Iya, marah-marah Gurunda. Kok marah? Kenapa bisa marah? Lucu juga ini, teman muridnya bom juga ini. Lain-lain ini. Anda tidak membayar orang mempromosikan Anda untuk menjadi calon presiden di Makassar kok. Anda marah. Senang. Senang lah. Senang. Mau dia orang berpendidikan, mau dia anak-anak, mau dia orang dewasa, mau dia pejabat, mau dia pengangguran, mau dia orang gila, kalau semua teriak sekota Makassar, jadikan Bunda Rahma gubernur, jadikan Bunda Rahma gubernur. Dan kebetulan memang Bunda Rahma adalah calon gubernur. Kira-kira Bunda Rahma marah nggak kepada mereka? Senang, bahagia lah. Senang. Tapi kalau Bunda Rahma
Pak Bom datang ke Timika, melayang, kepala aja yang terbang. Kemudian ada juga dari Manado, kaki aja yang terbang. Ada juga yang dari Flores misalnya, isi perutnya aja yang terbang. Kemudian mereka bersuara. Oh mirip. Bunda Rahma ini adalah calon gubernur Sulawesi Selatan. Ayo teman-teman, kita pilih Bunda Rahma. Dia adalah ibu kesenangan kita. Kira-kira Bunda Rahma ngusir nggak setan itu? Ya, Kuusir. Kenapa Anda usir? Karena Anda tidak ingin diketahui oleh masyarakat Makassar bahwa Anda didukung oleh setan. Betul? Betul. Seperti si Bom. Berarti Paulus penyembah setan. Jangan juga bilang gitu. Jangan sampai ke situ. Ada temannya di atas ini, ada temannya. Jangan bilang kayak gitu. Jadi Paulus kemudian mengusir roh jahat yang ada pada diri manusia tersebut, disebabkan karena dia tidak ingin diketahui kalau ajarannya yang mengatakan dirinya adalah rasul itu didukung oleh syaitan. Masya Allah. Jadi kira-kira kalau misalnya Bunda Rahma nih, begitu kita masuk ke rumahnya dia nih, sorry ya ukhti, saudariku yang baik hati, kita masuk ke rumahnya nih, dia caleg kan, aku ini rasul, aku adalah calon yang paling baik di antara semua calon-calon gubernur yang ada di Sulawesi Selatan. Aku yang paling tidak ada bercacat dalam menjalankan hukum Taurat, ya kan? Begitu kita datang ke rumahnya, yang sambut kita di pintu cuman mata sebelah. Selamat siang cucuku, Bunda Rahma lagi istirahat. Dia tidak mau diganggu. Wah, kira-kira calonnya lari nggak? Lari. Lalu kemudian ada lagi rombongan dari sebelah utara masuk dari pintu selatan rumah dari Bunda Rahma. Assalamualaikum, tok tok tok, gitu kan? Lalu kemudian tiba-tiba ada suara nih, tiba-tiba ada suara dari pohon yang paling besar, perut aja yang menggelantung usus dan limpah. Ngomong dia, mohon maaf teman, Bunda Rahma hari ini nggak bisa diganggu. Beliau besok ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pulang dulu yo. Kira-kira Bunda Rahma masih ada yang mau pilih nggak menjadi gubernur di Makassar? Ada. Tadi tuh Bom ya, yang besar perutnya Gurunda. Nggak ada. Makanya dia mengatakan, boset lu, ngapain lu ikut-ikutan kampanye? Nggak usah lu nggak usah ikut-ikutan. Kembali ke gunung, kembali ke sana, ke Papua sono. Makanya saya katakan kepada saudara, ya inilah kenapa kemudian dia marah ketika iblis juga ikut mempromosikan kerasulannya. Karena dia tidak mau diketahui kalau sebenarnya dia itu adalah pasukan bertanduk 7 bermata 7 yang tadi dikatakan nenek Mukiper. Itu cara sampai di situ. Baik, Bang Suma. Ya, silakan. Sangat mengedukasi ya. Mantap. Jadi siapakah Lukiper itu? Mudah-mudahan kita sudah menyimak tadi. Yes, siap. Kita ada datang tamu ini Bang Suma ya. Tanesir ke Tomalasa. Itu selamatkan malam. Itu Patere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu out. Tok. Itu. Selamat malam Bu Rasmi. Ada Bunda Rasmi. Selamatkan malam Bunda Rasmi. Kok Gurunda serba bisa ya suara-suara itu Mas? Ya malam. Iya, silakan. Kayaknya 3 botol ini Bu Rasmi. 3 botol ya. Silakan Bunda Rasmi. Ini masalah Lukiper ini. Silakan. Masalah mana tadi? Masalah Paulus dengan Rotenung ya? Iya, kenapa Paulus tidak mau kalau iblis itu menjadi makhluk yang benar?
Iya. Ini ya kita berbicara di agama ya. Iya. Agama mengajarkan rendah hati. Jadi yang abang bicarakan tadi caleg itu kan politik. Politik sama agama berbeda hukumnya, ya kan bang? Iya. Jadi kalau di agama itu mengajarkan rendah hati. Jadi karena Yesus pun tidak suka dia dibilang-bilang kalau dia Tuhan, sama dengan Paulus. Karena roh tenung tadi memberitahukan kepada orang-orang kalau dia adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Makanya dia langsung mengeluarkan roh itu gitu supaya dia tidak memberitahukan kepada orang-orang kalau Paulus itu adalah hamba Allah yang Maha Tinggi gitu, karena tertulis di Lukas 18 ayat Lukas 18 sebenarnya mulai dari ayat 9 ya sampai ke ayat 14. Cuman yang saya bacakan di sini intinya aja ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia ditinggikan gitu. Berarti Paulus direndahkan dong karena dia meninggikan diri, dia mengaku Tuhan. Enggak, bukan direndahkan, merendahkan diri. Iya, Paulus meninggikan diri dengan mengaku Tuhan dia, Bu Rasmi. Merendahkan diri. Paulus meninggikan diri. Karena dia tidak suka dibilang-bilang roh tenung itu dia ibaratnya itu kayak abang bilang tadi dipromosikan ke orang-orang gitu kan. Dia nggak suka dipromosikan. Sebenarnya di situ bukan dipromosikan, diberitahu gitu ya. Iya. Tapi Paulus mengaku Tuhan, Bu Rasmi. Paulusnya yang ngaku Tuhan, bukan merendahkan diri. Kalau dengan alasan Paulus merendahkan dirinya, bedeng. Kan ini orang kerasukan roh jahat. Mengajarkan bahwasanya Paulus ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi, yang mengajarkan kemudian manusia, yang memberitakan kepada manusia jalan kepada keselamatan. Apa yang salah? Apa yang salah di situ? Yang salah yang mana? Bukan salah, cuman kalau dibilang-bilang kan itu sama aja dengan sombong gitu kan. Nggak usah pala dibilang-bilang gitu. Loh, dia di mana-mana nulis surat, akulah Rasul Yesus Kristus, akulah Paulus dari saudaramu Paulus, Rasul Yesus Kristus. Kalau dia pamer kemana-mana kok dia adalah Rasul. Giliran ada orang kerasukan setan yang mengajarkan Paulus ini adalah orang yang diutus untuk memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kenapa Paulus kepanasan dan kebakaran jenggot? Kenapa? Takut disaingi Yudas gitu? Bukan seperti itu. Emang dikatakan apa rupanya? Ya, dia mengatakan begini. Orang yang kerasukan roh tenung itu berseru berhari-hari lamanya. Orang ini, maksudnya Paulus ini dan teman-temannya adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Paulus dan teman-temannya memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Setan ketika meneriakkan ini, menurut Ibu Rasmi, salah tidak? Salah tidak? Cuman dibilang ya. Salah nggak? Karena kan pada masa jangan-jangan itu kan setannya sudah kembali menjadi malaikat, gini loh bang, gini loh bang, pada masa itu kan orang Kristen banyak dianiaya gitu ya kan. Jadi yang menganiaya orang Kristen hubungannya. siapa? Ada-ada aja. Loh,
Paulus ini pada awalnya kan penganiaya orang Kristen waktu namanya Salah Saulus. ibu, salah. Kristen itu Kenapa ada. Orang-orang Kristen itulah pengikut Paulus. Kok dibalik-balik? Pengikut Yesus. Pengikut Saulus Yesus adalah itu, penganiaya pengikut Ibu, Yesus. pengikut Yesus itu adalah orang yang kemudian mengikuti pola kehidupan Yesus, mereka Bani Israel. Sedangkan Kristen ini adalah orang yang dibaptis. Nah, Yesus pernah membaptis orang enggak? Enggak pernah. Berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan orang, kan gitu. Nah, sekarang salah tidak iblis ketika iblisnya berkata Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iblisnya salah kagak? Iblisnya salah enggak? Siapa tahu iblisnya sudah Bukan bertobat. salah, tidak salah, cuman nggak harus kayak gitu loh, nggak harus kayak gitu. Kenapa bisa? Sementara Paulus di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendiri dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu. Dia mengaku dirinya menjadi Tuhan di dalam Yesus. Gitu loh. Mungkin saja Paulus tidak mau dikatakan sebagai utusan, tapi maunya dia dianggap sebagai Tuhan. Mungkin. Iblisnya salah dengan mengatakan dia adalah hamba. Mungkin dia maunya iblis ini mengajarkan dia adalah Tuhan. Dia adalah Bapa. Karena di dalam dalil yang ada di Matius 27 ya. Di dalil yang ada di kitab ibu sendiri menerangkan jangan kau menyebut siapapun di atas muka bumi ini Bapa, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Matius 23 nomor berapa itu akhi? Ada yang ingat? Nomor 9. Dan jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Jadi kalau Yudas ini tidak mau dituhankan tapi dituhankan, kelihatannya Paulus ini justru mau dituhankan tapi tidak ada yang menuhankan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu jelas itu. Nah, dalilnya di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, sekalipun kamu mempunyai beribu pendiri dalam Yesus, kamu tidak mempunyai bapak. Bapak di sini dalam bahasa Yunaninya adalah Vater, bahasa Yunani itu. Nah, sedangkan di dalam 1 Korintus Matius 23 nomor 9, di situ juga dikatakan pater. Jangan kamu menyebut siapapun pater di bumi ini, karena hanya ada satu patermu, yaitu yang ada di surga. Itu perintah. Jadi antara Yesus berteriak nih, wahai murid-muridku, hai, jangan kau menyebut siapapun yang ada di atas muka bumi ini dengan sebutan Bapa, ya. Yes. Begitu Yesus naik ke langit, muncul manusia mengaku, akulah yang menjadi Bapakmu dalam Yesus Kristus. Berarti Paulus melanggar perintah, tapi itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena Paulus ini bukan murid Yesus, ya gitu ya. Gitu ya Bu ya, Rasmi ya. Gitu ya. Nah, ini saya curiga kalau di dalam konsep Kristen ini kan, kalau Paulus itu orang benar, berarti iblisnya bertobat. Karena di dalam konsep orang Kristen, iblis itu tadinya adalah malaikat yang taat sangat kepada Elohim. Tetapi karena ingin kemudian menyamai Elohim, mereka memberontak sehingga mereka jatuh. Maka jadilah mereka nenek Lucifer, menjadi setan atau iblis. Nah, ternyata
kemungkinan dia, iblis ini sudah bertobat, ingin kembali menjadi malaikat. Kenapa? Karena dia mempromosikan Paulus. Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka, Paulus dan teman-temannya, memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, kok merasa terganggu orang ini? Merasa terganggu dia. Sama Bunda Rahma ketika mencalonkan diri menjadi gubernur, didukung sama jin, didukung sama setan, didukung sama Dedengkot, didukung sama Pak Bom-Bom, didukung sama setan Sumiati, Parakam, Popo, Pararang, dan seterusnya. Tapi dukungannya ditolak karena mereka adalah makhluk-makhluk gaib, mereka adalah iblis semuanya. Bunda Rahma malu, Bunda Rahma tidak ingin diketahui kalau ternyata Bunda Rahma itu adalah konco-konconya makhluk halus. Bunda Rahma tidak ingin diketahui oleh orang banyak kalau misi Bunda Rahma menjadi gubernur itu didukung oleh setan. Kenapa setan kemudian mendukung Bunda Rahma? Karena sebenarnya Bunda Rahma itu usianya sudah 3000 tahun, teman-teman. Beliau ini adalah jin Ifrit yang berasal dari Asia Tenggara. Masuk ke Makassar, dia nyusup jadi ibu cantik. Nah, gitu maksudnya. Sehingga kemudian sudah dinubuatkan di Kejadian 49. Bahkan dia mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, penyesat-penyesat, ya, penyesat-penyesat sudah dipilih oleh Tuhan sejak dalam rahim ibunya. Jadi sesama penyesat saling mendukung nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, Paulus dan kawan-kawannya ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus dan kawan-kawannya ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Dipilih yuk, yuk dipilih. Jadi rasul kalian yuk, dipilih. Paulus merasa terganggu, disikut juga nih setan itu. Pingin lah kau. Kok pakai sendal sebelah aja salah, kata dia. Nah inilah ya, agar disadari kalau Yudas disembah, dia tidak menginginkan disembah. Adapun orang yang pingin kali jadi bapak, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah siji. Aku adalah Bapa, Bapa di aku. Tutup buku. Teng 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 teng. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun muncul surat kepompong. Akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Yeay! Pingin kali dibilang Elohim. Lucu juga ini Bapak ini. Ya saya kira begitu Bunda Rasmi. Mudah-mudahan Ibu bisa tercerahkan. Mudah-mudahan malam ini Ibu tidak mabuk seperti tadi malam. 3 botol topi miring Ibu pakai cuci muka. Lanjut. Apa dibilang tadi? Bunda Rahma aku bilang beliau itu tadinya mau mencalonkan diri jadi gubernur, tapi dia tidak Bukan sama itu seperti tadi kau Paulus. Cuci muka 3 botol apa tadi kau Iya, bilang? Bunda Rahma kalau bangun pagi biasanya dia pakai air rendaman jahe, cuci muka biar dia mulus seperti sekarang ini gitu loh. Tadi Ibu yang salah kau baca dengar. 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa tadi kau baca? Kau 1 Korintus 4 1 Korintus 4 nomor 15. Susah kali lah teman Paulus ini baca Bible. Padahal itu suratnya Bapak loh. Bapakmu Paulus menulis surat Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Selesai barang. Oleh Selesai barang itu. yang kuberitakan kepadamu, sebab itu aku merasakan kamu. Turutilah teladanku. Justru Ya itu Allah ya kan, mengerikan sekali. Timotius yang adalah Ambulans anakku datang. yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ambulans jemput berani. Waras dijemput ambulans. Selesai barang itu, selesai.
Gimana Bu, Bunda Rasmi? Jangan-jangan 2 botol topi miring kayak tadi malam itu ibu pakai cuci muka, baru masuk ke sini cari terong. Bahaya itu. Boleh diskusilah yang baik-baik, pakai akal, berdata, lalu kemudian jadikan itu sebagai acuan untuk melangkah ke depan lebih baik dari yang sekarang. Kalau salah ya salah aja, benar ya benar, bisa tidak, salah ya salah aja. Gitu Bu, 2 botol topi miring. Lanjut, silakan. Bang, gini loh artinya di sini ya kan, akulah dalam Kristus yang menjadi bapamu gitu ya kan. Nah, maksudnya gitu, menjadi bapa di dalam mengikuti ajaran Kristus gitu. Kan tidak boleh menyebut. Jadi beda sama bapaknya Yesus Kristus, bapaknya Yesus beda gitu ya. Ibu, itu ini alasan. Maksudnya bapa di dalam mengikuti ajaran Kristus gitu. Iya, itu alasan ibu kan. Benar gak? Bukan alasan, memang artinya ayat ini itu gitu. Tapi kan karena datanya karena apa dikatakan dia bapa di dalam mengikuti ajaran Kristus? Karena memang Yesus yang memilih Paulus untuk mewartakan Injil gitu kan? Nah, karena Yesus yang memilih Paulus. Tapi Yesus begini Bu, Yesus mengatakan di dalam Matius 23:9 melarang, jangan kamu menyebut siapapun pater di bumi ini, karena hanya ada satu patermu, yaitu Dia yang ada di surga. Coba ibu lihat deh, belajar lagi ke teks. Matius berapa? Matius 23 nomor 9 ibu. Itu kan dibilang Pader di surga, itu kan Bapa di surga. Beda gini loh Bang, beda Bapa, hanya satu Bapamu di surga, itu kata Yesus kan. Dan dia kata Paulus, Bapa di dalam Kristus, Bapa di dalam mengikuti ajaran Kristus Paulus. Dan Bapa di surga, hanya satu Bapa di surga, yaitu Allah Bapa Sang Pencipta, gitu loh Bang. Perintah Yesusnya kan gini Bu, janganlah kamu menyebut siapapun pater di bumi. Jangan. Sementara Paulus mengatakan, akulah yang menjadi patermu di dalam Yesus Kristus. Kan dilarang, jangan ada menyebut pater di atas bumi. Siapapun, jangan kau menyebut siapapun. Janganlah kamu menyebut siapapun. Berapa? Matius 23 ya berapa?